Halo semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan like dan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Episode ini mulai ketika Sanju dan Daljit terus bertarung. Di saat ada kesempatan, Daljit langsung melempar Sanju dengan sebuah ban mobil bekas yang membuat Sanju langsung terjatuh. Lalu kedua anak buahnya Daljit memegang Sanju dan Daljit pun mulai menghajar Sanju. Akan tetapi Neti tiba-tiba saja datang ke sana dan menyuruh Daljit untuk berhenti menyakiti Sanju. Dengan kemarahan Neti berkata, "Beraninya kau menyiksa Sanju." Mendengar itu Daljit berteriak kepada Neti dan berkata, "Siapa kau yang seenaknya memerintahkan aku? Terserah aku mau melakukan apa dan bahkan sekarang ini aku akan menghabisi Sanju." Neti berkata, "Beraninya kau berkata seperti itu kepadaku? Apakah kau sadar kalau kau sedang berbicara dengan siapa?" Daljit berkata, "Selama ini kau menganggap dirimu menjadi bos, namun sayangnya sekarang kau tidak bisa lagi memerintahku. Kau dan Sanju sama-sama manusia yang tak punya malu karena kalian telah berkuasa di rumah Bajua sementara kalian bukanlah keluarga Bajua. Aku adalah Daljit Bajua dan mulai saat ini akulah yang akan memimpin keluarga Bajua." Mendengar itu dengan kemarahan Neti berkata, "Hentikan omong kosongmu atau kalau tidak kau akan aku buat menyesal nantinya." Lalu sambil berteriak Neti memerintahkan anak buahnya Daljit untuk melepaskan Sanju. Akan tetapi Daljit menarik Neti untuk menjauh dan berkata, "Tidak ada yang akan mendengarkan perintahmu di sini karena kau bukanlah siapa-siapa. Ini adalah tempatku dan mereka adalah anak buahku. Jadi sebaiknya kau jangan macam-macam kepadaku." Sanju kemudian berteriak dan berkata, "Kau bermimpi akan menguasai keluarga Bajua Daljit. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan pernah melepaskanmu dan kau akan membusuk di penjara." Mendengar itu Daljit sambil mengolok Sanju berkata, "Apa yang tidak mungkin di dunia ini jika aku mempunyai teman yang sangat licik seperti Neti. Selama ini aku dan Neti adalah satu tim dan rencana kami telah berhasil karena kami telah membuat Pari mengungkap kebusukannya yang menyamar sebagai Parwati. Aku dan Neti bekerja sama dalam hal ini termasuk dalam penculikannya Babli." Mendengar itu Sanju benar-benar sangat kaget. Sementara Neti dengan gugup berkata, "Apa yang kau katakan Daljit? Kau adalah pembohong. Sanju jangan pernah percaya kepadanya karena aku dan dia tidak pernah merencanakan sesuatu." Daljit berkata kepada Neti, "Kenapa kau tiba-tiba saja merubah perilakumu seperti ini di depan Sanju? Apakah kau takut kepada Sanju? Aku pikir kau adalah singa betina yang sangat buas, namun ternyata kau tidak lebih dari seekor anak kucing yang takut kepada Sanju." "Sudahlah Neti, katakan saja yang sebenarnya. Kalau selama ini kita telah bekerja sama dalam segala hal, kau juga telah berjanji akan selalu mendukungku." Mendengar itu Sanju makin tambah kaget karena selama ini dia mengira Neti dan Daljit tidak pernah bekerja sama. Sedangkan Neti yang terus merasa panik, dia pun berkata di dalam hati, "Betapa bodohnya aku karena aku tidak pernah menduga kalau Daljit akan melakukan ini kepadaku. Dia akan membongkar semua kebusukanku di depan Sanju dan Sanju akan semakin benci kepadaku." Sehingga dengan itu Neti pun langsung saja berteriak dan dia meminta Sanju untuk tidak percaya kepada Daljit. Neti berkata, "Bagaimana bisa kita akan mempercayai omongan manusia bejat seperti Daljit? Ibunya saja selalu dia lawan, apalagi kita yang bukan siapa-siapa baginya. Dia akan mengatakan kebohongan untuk mencapai tujuannya." Mendengar itu Daljit berteriak dan menyuruh Neti untuk menutup mulutnya. Daljit berkata, "Hentikan semua kelicikanmu dan akui semua ini." Dan saking geramnya dia pun akan mencekik Neti, namun Sanju yang sudah termakan oleh dramanya Neti, dia pun langsung berteriak membela Neti. Sanju berkata, "Jika sampai kau berani menyentuh Neti maka aku akan membunuhmu." Mendengar itu Neti langsung menyeringai senang karena Sanju telah mendukungnya. Neti berkata di dalam hati, "Terima kasih Sanju karena kau telah membelaku. Aku yakin aku mempunyai tempat yang khusus di hatimu dan kau adalah milikku." Neti kemudian mengamuk sambil terus memainkan dramanya sehingga mereka saling menjatuhkan. Pada saat itu Daljit juga memberitahu Sanju jika Netilah di balik pernikahannya dengan Babli. Neti yang merencanakan semua hal ini dan Neti juga yang menyuruh Daljit menculik Babli. Namun yang namanya bermain kelicikan Netilah juaranya. Melihat Daljit yang melawannya, Neti langsung saja membalikkan fakta dan berkata, "Apa yang kau katakan Daljit? Aku bahkan tidak tahu apa-apa mengenai perasaanmu dengan Babli, jadi mana mungkin aku yang merencanakan pernikahanmu.
Selama ini aku hanya berpura-pura mendukung pernikahanmu dengan Bubbly tidak lebih karena aku cuma ingin mengungkap kebusukannya Pari. Jadi berhentilah mengarang cerita dan mencoba menjelek-jelekkan aku di mata Sanju. Mendengar itu Daljit benar-benar sangat kaget dengan kelicikannya Neti. Sementara di luar, Pari dan Bubbly bersembunyi di kolong mobil. Mereka sangat ketakutan karena anak buahnya Daljit terus saja mencari mereka. Kemudian salah seorang anak buahnya Daljit akan mengendarai mobil tempatnya Pari bersembunyi dan penjahat itu berkata akan pergi mencari Pari di luar dan tiba-tiba saja Pari berteriak meminta penjahat itu untuk berhenti karena Pari takut akan terlindas oleh mobil tersebut. Mendengar itu tentunya anak buahnya Daljit merasa sangat senang karena mereka tidak usah susah payah mencari Pari dan Bubbly. Mereka kemudian memaksa Pari dan Bubbly untuk keluar sehingga dengan itu Pari pun berteriak yang membuat Sanju mendengarnya. Menyadari Pari dalam bahaya seketika itu amarahnya Sanju pun meluap. Dia langsung saja mengamuk hingga dia terlepas dari cengkeraman anak buahnya Daljit. Lalu Sanju langsung keluar untuk membantu Pari. Melihat itu Neti menghentikan anak buahnya Daljit yang akan mengejar Sanju. Namun dengan kemarahan Daljit mendorong Neti dan berkata bahwa dia tidak sudi tunduk dengan perintahnya Neti lagi. Sedangkan di luar, Sanju langsung saja mengamuk menghajar anak buahnya Daljit karena telah berani menyakiti Pari. Sanju mengalahkan para penjahat itu satu persatu lalu Sanju memberikan Pari kunci mobilnya. Sanju berkata cepatlah pergi ke mobilku dan selamatkan dirimu. Mendengar itu Pari pun menurut dan langsung pergi dari sana. Sementara Sanju terus bertarung dengan Daljit dan anak buahnya. Tidak lama setelah itu di saat ada kesempatan untuk lari, Neti yang sudah berada di mobil pun memanggil Sanju dan meminta Sanju untuk ikut kabur dengannya. Namun pada saat itu terlihat Pari juga sedang memanggil Sanju dan dia juga meminta Sanju untuk pergi bersamanya. Sanju kemudian menyuruh Neti untuk segera menyelamatkan dirinya. Kemudian Sanju langsung saja berlari dan masuk ke mobil yang dibawa oleh Pari. Melihat itu Neti benar-benar sangat sakit hati. Daljit yang juga tidak mau menyerah. Dia pun meminta anak buahnya untuk mengejar dan menangkap mereka. Sementara Neti terus saja terdiam tak menyangka betapa sakitnya hati ini ketika melihat pria yang dicinta malah memilih wanita lain. Neti dan berkata Sanju teganya kau meninggalkan aku dan lebih memilih Pari. Sementara Sanju hanya fokus menatap Pari sambil dia memuji Pari yang sangat jago mengemudi dengan kecepatan yang luar biasa. Mendengar itu Pari berkata itu karena dulu kau yang telah mengajariku. Kemudian Bubbly sambil menangis meminta maaf kepada Sanju dan Pari karena Bubbly telah menyusahkan mereka berdua. Namun Sanju berkata kau tidak usah meminta maaf. Semua ini murni kesalahannya Daljit karena dia yang memaksamu untuk menikah. Kau adalah gadis baik dan kau tidak pantas disakiti. Mendengar itu kata-kata Sanju langsung mengena di hatinya Pari. Pari langsung saja mengingat bagaimana romantisnya Sanju kepadanya di waktu dulu bahkan Sanju juga tidak pernah membiarkan Pari tersakiti. Pari tidak tersadar kalau air matanya telah menetes mengingat kenangan itu. Akan tetapi lagi-lagi Pari juga mengingat kata-katanya Gurinder di masa lalu yang mengatakan sebenarnya Sanju tidak pernah mencintaimu Pari karena Sanju hanya mencintai Neti saja. Aku yang telah memaksa Sanju menikah denganmu karena aku ingin menguras harta keluargamu. Kau harus tahu sampai kapanpun Sanju tidak akan pernah mencintaimu. Mengingat hal itu Pari terus menangis dan merasa bingung siapa yang harus dia percayai. Di sisi lain dia merasakan cintanya Sanju namun di sisi lain dia juga telah mendengar sendiri faktanya dari mulutnya Gurinder. Dan karena terus memikirkan hal itu Pari tidak fokus mengemudi dan hampir saja akan bertabrakan. Akan tetapi syukurnya Sanju langsung menarik tuas rem mobil tersebut yang membuat mereka terhindar dari kecelakaan. Hal tersebut juga membuat wajah Pari dan Sanju berdekatan dan terjadilah adegan romantis. Sanju berkata Pari apakah kau baik-baik saja? Kau terlihat sedang memikirkan sesuatu dan apakah kau mempunyai masalah? Mendengar itu dengan berlinang air mata Pari berkata di dalam hati. Apakah kau menyadari semua pengkhianatanmu Sanju ataukah kamu hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa? Kemudian Sanju langsung keluar dari mobil dan membuka pintu depan sambil menatap Pari. Dengan romantis dan penuh kasih sayang Sanju meminta Pari untuk duduk di belakang dan biarkan Sanju yang menyetir mobilnya. Mendengar itu Pari pun keluar dari mobil secara perlahan sambil dia menatap matanya Sanju serta tangan mereka juga saling berpegangan. Mereka terus saling memandang dengan penuh cinta dan penuh keharuan karena mereka sudah cukup lama tidak pernah bersama.
Namun lagi-lagi Pari mengingat kembali perkataan Gurinder sehingga Pari pun langsung mengakhiri tatapannya serta dia melepaskan tangannya dari Sanju. Tersadar Pari ingin menjauh darinya, Sanju tidak tinggal diam. Dia langsung membuka pintu belakang mobil tersebut sehingga dia dan Pari pun otomatis terhimpit oleh kedua pintu mobil tersebut. Kini Pari tidak bisa lagi kemana-mana dan bahkan dia menjadi salah tingkah melihat tatapan Sanju. Pari berkata di dalam hati, entah mengapa aku semakin bingung dengan semua ini, kenapa di saat Sanju menatapku seperti ini aku merasakan dia bukanlah Sanju melainkan dia adalah Rajibku. Sangat jelas terasa jika kasih sayang Rajib telah kembali kepadaku dan apakah ini kenyataan yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.